Selamat datang di dunia novel. Episode 6248. Apakah temanmu sakit jiwa? Melihat situasi ini, Chu Feng diam-diam senang. Leontin itu diberikan kepada Wang Qiang oleh Chu Feng sebelumnya. Dalam jarak tertentu, komunikasi dapat dilakukan melalui leontin tersebut dan makhluk di tubuh Wang Qiang tidak dapat mendengarnya. Dilihat dari situasi saat ini, terlihat jelas bahwa pria yang sangat tampan adalah Wang Qiang. Chu Feng hanya tidak menyangka penyamarannya begitu pintar. Jika leontin itu tidak terungkap, Chu Feng tidak akan melihat kekurangannya. "Saudaraku, aku tepat di depanmu," jawab Chu Feng sambil tersenyum. "Di depanmu? Apa kamu tidak melihatnya?" Wang Qiang benar-benar melirik Chu Feng pada awalnya, tapi segera melihat ke arah lain. Namun segera, dia mengarahkan pandangannya pada Chu Feng lagi. Aku. Oh, kaulah yang mencoba mencuri seseorang dariku?" Wang Qiang senang. "Jika tidak," jawab Chu Feng. "Saudaraku, kalau begitu kamu masih, biarkan wanita tua itu menghilangkan kekuatan formasinya. Senior, aku mengenalnya, dia adalah temanku." Chu Feng juga memandang Jie Shanxian sambil tersenyum. "Teman?" Jie Shanxian bingung. "Kami berteman. Kami hanya bersenang-senang." Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, bahkan lelaki tua dewa sejati kelas 9 di samping Wang Qiang pun bingung. Tapi Wang Qiang dengan cepat mengirim pesan kepadanya secara diam-diam, memberitahukan identitas orang tua Chu Feng. Kemudian lelaki tua itu tiba-tiba mengerti dan menatap Chu Feng lagi, matanya menjadi lebih lembut. Jie Shanxian merasa ragu, namun tetap menyingkirkan kekuatan penghalangnya. Wang Qiang mendapatkan kembali kebebasannya, melompat dan mendarat di depan Chu Feng dan memeluk Chu Feng. Saudaraku, aku sangat merindukanmu." Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka juga menyadari bahwa Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar mengenal satu sama lain. Jika tidak, mereka tidak akan tiba-tiba menjadi begitu dekat. Kemudian, Chu Feng diam-diam berkomunikasi dengan Wang Qiang dan mengetahui bagaimana Wang Qiang datang ke sini. Orang tua di belakang Wang Qiang adalah penatua tertinggi dari Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Mereka datang ke sini karena Istana Surgawi Tubuh Ilahi juga tahu cara masuk ke sini, dan bertahun-tahun yang lalu, mereka menemukan benda aneh langit dan bumi yang terkandung di sini. Keajaiban pada masa itu memerlukan waktu untuk diwujudkan, namun keajaiban tersebut tidak dapat dihilangkan hanya beberapa tahun kemudian. Sebelum memasuki zaman para dewa, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi memberitahu penatua tertinggi bahwa ketika saatnya tiba untuk keajaiban langit dan bumi, dia dapat membawa Wang Qiang untuk mendapatkannya. Untuk menebusnya, sumber daya budidaya sebelumnya lebih condong ke Yuan Yanri, sehingga berhutang pada Wang Qiang dalam hal ini. Jadi Wang Qiang datang ke sini bersama penatua tertinggi Istana Surgawi Tubuh Ilahi. "Saya hanya tidak menyangka bahwa ini adalah wilayah klan surgawi Huangfu." Selain klan surgawi Huangfu, ada juga kekuatan spiritualis dunia bernama Sekte Abadi 7 Alam di dunia ini, yang juga sangat sulit untuk diganggu. Untungnya, mereka telah menyembunyikan benda-benda aneh di dunia sebelumnya, dan lokasinya relatif jauh, sehingga tidak ditemukan oleh klan surgawi Huangfu dan Sekte Abadi 7 Alam. Oleh karena itu, Wang Qiang berhasil menyempurnakan keajaiban dunia, dan sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai alam dewa sejati kelas 2. Dan bukan itu saja. Menurut Wang Qiang, benda-benda aneh di dunia ini luar biasa dan sangat berbahaya untuk budidaya. Tapi itu sangat cocok dengan 4 tubuh dewa jahatnya. Dia baru saja menyempurnakan sebagian dari keajaiban dunia, dan kemudian melangkah ke alam dewa sejati kelas 2. Masih ada lebih banyak kekuatan di tubuhnya sekarang,
tapi hanya perlu waktu untuk disempurnakan. Selama bisa disempurnakan sepenuhnya, tingkat budidayanya bisa memasuki alam dewa sejati kelas 3. Setelah mendapatkan keajaiban langit dan bumi, Wang Qiang ingin pergi, tetapi dia kebetulan menemukan pengumuman dari klan surgawi Huangfu. Jadi dia ingin ikut bersenang-senang dan melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Saya tidak pernah berpikir akan bertemu Chu Feng di sini. Saudaraku, kudengar kamu menaklukkan laut pembunuhan kuno. Apakah kamu mendapat manfaat? Dan yang disebut klan dewa itu dihancurkan oleh orang lain. Apakah kamu mendengarnya? Juga, di mana kamu menemukan wanita tua dari alam naga langit untuk melindungimu? Di mana kamu melakukan ini? Apa yang telah Anda lalui, dan peluang apa yang telah Anda terima? Setelah memberitahu Chu Feng tentang pengalamannya, Wang Qiang tidak sabar untuk bertanya kepada Chu Feng. Tunggu dulu, Kak, kita selesaikan dulu soal angkanya. Chu Feng dan Wang Qiang sudah saling mengenali, sehingga orang-orang yang mereka rekrut secara alami akan bergabung. Chu Feng telah merekrut lebih dari 20.000 orang, dan Wang Qiang juga memiliki ribuan orang di sini, menambahkan hingga lebih dari 30.000 orang. Ini terlalu banyak orang. Ini tidak mudah. Jika kamu lemah dalam kultivasi, tendanglah, usirlah. Aku punya caraku sendiri. Kemudian dia melihat ke arah Ji Shanxian. Senior, tolong bantu saya mengatur formasi ilusi. Chu Feng kemudian memberitahu Ji Shanxian tentang persyaratan spesifiknya. Ji Shanxian juga melirik Chu Feng dengan curiga, tapi tetap mengikuti permintaan tersebut dan dengan santai mengatur formasi ilusi. Semuanya, jika kamu lulus penilaian dan berhasil mendapatkan pesanan menara, hadiahku pasti akan sangat besar. Tapi premisnya adalah kalian harus lulus penilaian. Formasi itu adalah penilaian akhir. Kalian semua bisa bergabung dalam formasi. Begitu Chu Feng mengatakan ini, semua orang bergabung dengan formasi satu demi satu, dan hampir tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagi pula, selain manfaat yang diberikan oleh Chu Feng, ada dewa sejati kelas 9 di sini, dan spiritualis dunia naga langit kelas 1. Bicara saja tentang dua peluang besar ini, ada banyak sekali orang yang ingin terlibat. Meski tidak ada manfaatnya, mereka akan melakukannya. Saudaraku, bisakah kamu berbicara sekarang? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan segera mulai berkomunikasi secara diam-diam dengan Wang Qiang tentang pengalamannya setelah perpisahan. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Wang Qiang. Kecuali tidak memberitahukan identitas Shanxian, semua hal lainnya telah diberitahukan. Aku usap. Lalu, kaulah yang menghancurkan klan dewa? Ketika Wang Qiang mengetahui apa yang terjadi, matanya membelalak. Meskipun dia pikir dia cukup mengenal Chu Feng. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Feng bisa menghancurkan seluruh klan dewa dengan budidaya dewa sejati kelas 1. Tapi dia mengenal Chu Feng dan tahu bahwa Chu Feng jelas tidak sedang menyombongkan diri. Jadi hal yang mustahil ini adalah sebuah fakta. Saudaraku, maukah kamu mengumumkan masalah ini ke publik? Jika kamu menceritakan masalah ini, siapa lagi yang berani memprovokasi kamu? Mungkin bahkan si tua. Bajingan tua Jie Tianran itu harus meminta maaf. Padamu, kata Wang Qiang. Jika kamu memberitahuku, tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, itu bukan kemampuanku yang sebenarnya. Jika bukan karena Nona Ratu, Anda bahkan tidak akan bisa melihat saya. Kata Chu Feng. Ya. Juga. Saya harus mengatakan, Egi adalah roh dunia yang baik.
Anda benar-benar melakukan yang terbaik pada saat kritis ini. Bagaimana kalau kamu membiarkan dia keluar, dan aku akan bersujud padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa kakakku. Wang Qiang mengatakannya dengan sangat serius dan sangat berterima kasih. Chu Feng berkata, "Saudaraku, aku menghargainya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ratuku bukanlah orang luar. Tidak, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Kamu adalah satu-satunya saudaraku, Wang Qiang, di dunia ini. Dan dia menyelamatkan nyawa satu-satunya saudara laki-lakiku yang setara dengan menyelamatkan hidupku. Lupakan tentang bersujud, aku bersedia menggosok kakinya jika kamu memintaku," kata Wang Qiang. Mendengar ini, Chu Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dan suara Egi langsung meledak. "Chu Feng, tolong tutup mulut pria gagap itu, kalau tidak aku akan keluar dan menamparnya. Ini sangat menjijikkan." Egi mengertakkan giginya dengan marah, dia mengatakan yang sebenarnya, dia sangat jijik. Dia tahu seperti apa rupa Wang Qiang. Jika Wang Qiang benar-benar menggigitnya, dia pasti ingin memotong kakinya dan membuangnya. "Edan, jangan marah, dia memang begitu." Chu Feng menghibur Egi di satu sisi dan memandang Wang Qiang di sisi lain. "Jaga mulutmu, saudaraku, jangan bicara omong kosong. Apakah itu permintaan maaf karena menyentuh kaki ratuku? Kamu tidak pernah memimpikan hal sebaik itu." "Hehe, itu benar. Roh duniamu sungguh kuat." Wang Qiang terkekeh, lalu berkata, "Tetapi saudara, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya memberi Anda contoh untuk menunjukkan pentingnya Anda bagi saya. Lagi pula, saudara, saya juga punya wajah, dan hal pertama yang terpikir olehku adalah sangat memalukan duduk di kaki orang lain. Saya tidak bermaksud meremehkan ratu Anda. Saya tahu bahwa dia adalah wanita Anda. Saya. Bahkan jika saya, Wang Qiang, tertarik pada wanita di dunia, saya tidak akan pernah tertarik pada wanita Chu Feng. Aku bersumpah demi dewa." Awalnya ini adalah transmisi rahasia, tetapi pada saat ini, Wang Qiang tiba-tiba mengangkat tangannya dan bersumpah, dan mengatakannya di depan umum, "Jika aku berani mengetahui sedikit pun tentang wanita saudara laki-lakiku, aku, Wang Qiang, tidak akan pernah melakukannya seumur hidupku." Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang langsung tertuju padanya. Orang yang tidak mengetahui kebenaran hanya merasa bingung. Banyak wanita tersipu karena kata-kata Wang Qiang terlalu lugas. Kenapa tidak diangkat saja? Sayang sekali jika tidak menyebut orang yang begitu tampan. Bahkan Jie Shanxian juga menoleh. Setelah menatap Wang Qiang dengan jijik, dia bertanya kepada Chu Feng dengan suara rendah, "Apakah temanmu sakit jiwa?" Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.